nggak batal. Atau istrinya bapak, sama ibu lain nggak? Lain. Kalau ibu kita, kalau istrinya bapak belum tentu ibu kita. Bisa jadi bapaknya kawin lagi, kan gitu, ya nggak? Boleh nggak bapaknya kawin lagi? Boleh. Hah? Boleh kan? Nggak boleh. Tapi ntar giliran dia ente orang mau kawin lagi, boleh apa enggak kira-kira? Biarin kalau bapaknya mau kawin lagi, biarin. Ntar kita kawin lagi juga. Jangan ya. Istrinya bapak. Terus diantaranya lagi adiknya bapak, encing kita ya, encing asli ya, bukan istrinya paman. Kalau istrinya paman encing juga kan, tapi dia bukan mahram kita ya. Paham ya? Bapak kita punya adik laki, terus dia punya bininya kan encing kita, tapi itu bukan mahram. Terus anak saudara kita, apa ya? Ponakan kita, itu mahram kita, ponakan. Anak ponakan apa ya? Anak saudara kita itu ponakan kita. Kemudian saudara kandung kita, adik kita. Saudara sebapak, saudara seibu, mahram juga. Beda bapak, beda ibu, itu mahram juga. Atau apa namanya, saudara sesusuan. Sesusuan ini lagi agak ribet lagi, cuma kayaknya kalau orang Betawi jarang sesusuan. Jadi sesusuan kita masih kecil, masih umur di bawah 2 tahun, belum makan apa-apa, kita disusuin sama orang, sama ibu-ibu. Disusuin lebih dari 6 kali susuan. Masih kecil ya, nyusunya yang udah gede sama ibu-ibu. Kalau udah gede nyusu sama ibu-ibu lain lagi. Ya bagus ya. Itu nanti kita sama anaknya dia yang perempuan, anaknya itu ibu, kalau dia punya anak perempuan, kita saudara. Kayak kandung, udah sama kayak kandung. Saudara, seperti saudara kandung. Nggak batal wudunya, nggak boleh dinikahin gitu. Nah, itu diantara yang mahram kita. Nah, auratnya kita laki-laki yang merdeka, ini kan nggak ada budak sini, nggak ada budak sini, merdeka semua. Ada budak kan? Ada. Merdeka, kita laki-laki yang merdeka, auratnya kita ketika kita sholat, ketika di hadapan mahramnya kita, atau ketika di hadapan sesama laki-lakinya, ini adalah baina surrah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Di atas pusar boleh dilihat. Artinya kalau aurat itu yang haram dilihat, yang disebut aurat itu haram dilihat oleh orang lain. Jadi kalau di atas pusar, di bawah lutut, dilihat oleh saudara perempuannya boleh, dilihat oleh encingnya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau di bawah pusar, di atas lutut, antara itu dilihat oleh encingnya, oleh adiknya, ini haram, nggak boleh. Yang lihat haram, yang membuka juga haram. Artinya kalau kita pakai celana yang terlalu pendek sehingga auratnya kita dilihat, berarti kita menyebabkan orang melihat. Nah, itu juga boleh kita membuka, berarti kita membuka aurat. Itu aurat ketika di dalam sholat dan di hadapan mahram-mahram kita atau laki-laki sesama lakinya. Walaupun sesama laki, tetap nggak boleh melihat antara pusar dan lutut. Ini menurut Imam Syafi'i, walaupun menurut imam lain ada lagi yang beda. Nah, ini dia, ini aurat itu. Terus auratnya kita di hadapan kan ada orang, selain itu ada lagi siapa? Perempuan. Auratnya kita di depan perempuan-perempuan biasa, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya kita, cewek-cewek yang orang lain yang bukan mahramnya kita. Nah, auratnya kita gimana? Seluruh badan, ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sulit kita mau menghindarinya. Nah, paling enggak kita tahu kalau kita di hadapan perempuan, semua badan kita itu juga aurat. Begitupun sebaliknya, perempuan seluruh badannya juga aurat.
ini auratnya kita laki-laki. Nah, tadi ngomong apa ya? Oh, nutup aurat ya tadi. Jadi pakai baju nutup aurat. Maka kalau apa namanya, kalau bisa kita pakai pakaiannya yang nutup auratnya kita. Kalau emang nggak bisa, paling nggak jangan terlalu kebanyakan membuka auratnya, gitu. Apa namanya? Nah, ini supaya kita tidak membuka aurat daripada auratnya kita. Nanti ada lagi beda perempuan auratnya, perempuan ketika sholat beda auratnya, perempuan di hadapan wanita-wanita yang fasikoh, wanita-wanita yang tidak baik beda lagi, perempuan di hadapan mahramnya beda lagi, perempuan di hadapan punya apa namanya kadar auratnya beda-beda. Ini dia. Terus yang laki-laki, auratnya laki-laki di hadapan istri, kan ada juga istri kan. Nah, istri boleh nggak melihat auratnya. Jadi kalau laki-laki auratnya di hadapan istri, kata ulamanya la aurata fi, nggak pakai aurat. Kalau laki-laki di hadapan istrinya nggak ada auratnya, bebas, mau bugil mau telanjang mulut bebas, di hadapan istrinya, bukan di hadapan anaknya. Makanya kalau ya saya tahu ya, kalau mau apa, kalau mau mengadakan peperangan, anaknya pinggirin dulu biar nggak lihat, ya kan? Belum ngerti. Kimal masih bingung Kimal. Kalau Iman ngerti dah Iman dah. Robert bingung Robert. Dia ngertinya cuma bahasa-basahan doang dia. Itu dia. Ya auratnya kita. Nah, niat yang pertama kita pakai pakaian yang menutup aurat. Mau pakaian yang mahal, mau yang murah, mau yang bagus, mau yang jelek, yang penting paling utama sebisa mungkin kita usahakan yang menutup aurat. Kalau emang nggak bisa juga, ya paling nggak kita tahu itu aurat. Ya, paling nggak kita tahu. Sekarang kita masih nggak bisa nutup aurat, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu dulu. Kita tahu ini kita melakukan ini salah. Nah, udah yang penting tahu dulu ini salah. Terserah mau apa, kita bisa ngilangin kesalahan itu kapan, mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan, bebas aja. Nggak, terserah maunya kita. Kalau emang bisa sekarang juga, alhamdulillah. Kalau bisa nanti sebulan lagi, ya masih alhamdulillah juga. Yang penting tahu auratnya kayak gini. Oh, yang penting tahu kita kalau aurat itu boleh dilihat auratnya dari pusar sampai lutut. Kita tahu itu nggak boleh dilihat. Mau ditutup, mau nggak ditutup, yang penting tahu dulu aja. Kayak kita salaman sama perempuan kan, nggak boleh. Tapi kan kita sulit mau menghindari. Yang penting tahu dulu nyentuh perempuan itu haram. Udah gitu, yang penting tahu aja dulu. Masalah nggak diamalkan atau enggaknya, ya tergantung kitanya. Kita mau ngamalin atau enggak. Kadang-kadang bisa mengamalkan, kadang-kadang kan enggak. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindar salaman sama perempuan. Mau ngamalin biarin aja deh. Salaman ya, bukan pelukan. Kalau pelukan mau udah keterlaluan ya. Ini salaman gua. Kalau Doni mah jauh dah. Dia sendirian doang soalnya. Individual ya modelnya. Model single man. Ya. Ya, ini niat yang pertama. Kita pakai baju niat untuk menutup aurat. Sebab pahala kita pakai baju, saya niat ini menutup aurat, mengamalkan pahala. Setiap niat yang kita niatkan pahala. Kalau udah bingung niatnya apa lagi dalam ibadah kita, ini kan contohnya dalam berpakaian. Atau niat yang lain, niat hadir majelis nih, niat yang banyak. Niat kita pertama mungkin kita ingat niat karena Allah, ya. Kita niat datang untuk menuntut ilmu, ya. Kita datang ke sini untuk mengisi waktu sehingga waktu kita tidak berbuang sia-sia, ya. Kalau udah bingung mau niat apa lagi nih, kita nggak ketemu niat baik apalagi, udah bingung. Nah, ini ingetin ya. Maka kita niat seperti niatnya orang-orang soleh terdahulu. Nah, itu bahasa saya gitu. Atau nawaina manawa bihi aslafuna salihun. Ingat apa enggak kira-kira? Nawaina manawa bihi aslafuna salihun. Atau bahasa Indonesia, saya niat datang ke majelis ini untuk ini, untuk itu, untuk disebutin niat-niat baiknya. Habis itu terakhir, saya niat datang ke majelis ini seperti niatnya para orang-orang soleh terdahulu.
atau para guru-guru kita, boleh disebutin. Misalnya kita cinta banget sama Habib Munzir, misalnya kan orang Jakarta biasanya banyak yang demen sama Habib Munzir bin Fuad al-Musawat. Saya niat hadir majlis ini seperti niatnya Habib Munzir, atau kita gabung samakan niat kita seperti niatnya guru kita. Saya niat seperti niatnya guru saya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ini Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Atau saya niat seperti niatnya Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini Abuya Said Muhammad Ali Maliki. Itu dia. Tadi apa gimana? Saya niat seperti niatnya orang-orang soleh terdahulu. Nawaina manawa bihi aslafuna sholihun. Niat dalam berbuat baik apapun kita gabungkan niat kita kepada niat mereka. Kemudian wahdar an yakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi. Hati-hati kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu berpakaian niatnya untuk agar dipandang bagus oleh orang, artinya pamer. Pakai baju jangan niat pamer nih, baju bagus nih, baju bagus nih ya, hijau-hijau, kopiah hijau, sarung goyor 250 ya itu ya. Sarung 250.000, baju kokonya 100.000, kopiahnya 15.000 apa 20.000 tuh. Keren nih baju hijau-hijau nih. Duduknya di samping sini, tadinya dia mau foto sama sofa hijau nih. Ternyata dia duduknya samping mulum yang bajunya hijau-hijau juga tuh. Jadi niatnya berpakaian jangan sampai untuk pamer. Bukan berarti kita nggak boleh pakai baju yang bagus, apa pakai baju yang bagus, pakai baju yang mahal. Kalau ada baju yang mahal, misalnya baju gamis mahal, ini aneh punya baju gamis nih. Kalau dihargai di Indonesia mungkin 210 kali 3.500 berapa? Mungkin 700 ribuan. Gamis 700 ribuan, mah nggak apa-apa kita beli yang mahal, tapi tujuannya bukan buat pamer, bukan apa. Ini kita baju kita pakai buat ibadah. Kalau buat ibadah pakai yang mahal-mahal, jangan giliran buat yang buat nongkrong, buat pacaran, buat ke kafe bajunya yang mahal-mahal, bilabong, apalagi yang mahal-mahal. NM ya apa sih? Hah? H&M yang mahal-mahal tuh. Zara. Giran baju itu yang mahal, giran baju koko nyarinya yang 40.000, udah gitu tawar 20.000 lagi. Bang, jangan mahal-mahal bang, 20.000 aja bang. Nah, ini kebangetan ya. Beli baju kokonya yang mahal, yang 500.000, yang 800.000, atau yang 200.000, atau yang 100.000. Oleh 100.000 banyak itu ya. Ini deh. Jadi beli yang mahal, kopiahnya beli yang mahal, sarungnya beli yang mahal. Buat buat ibadah. Biar ibadahnya rapi, ibadahnya enak. Akhirnya kita jangan sampai kita berpakaian pakaiannya yang tidak baik. Niatnya nggak baik untuk pamer. Tapi pakaian bagus boleh. Makanya ada Nabi SAW pernah ada yang ngadu sama Nabi. Nabi itu ada orang si ini suka pakai bajunya bagus mulu, pakainya mahal-mahal, pakaian ini dia sombong tuh, dia bajunya mahal-mahal mulu, pakaiannya yang bagus-bagus mulu, ininya yang bermerek mulu. Ngadu sama Nabi. Kata Nabi bilang, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus dan senang sama yang bagus-bagus, senang sama keindahan-keindahan. Maka Nabi katakan, innamal kibru, yang namanya sombong itu bukan seperti itu. Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtul nas. Sombong itu adalah meremehkan orang. Yang pertama, sombong itu batrul haq, menolak kebaikan. Dinasehati nggak mau, sombong dia. Diajak ke majlis nggak mau, berarti sombong dia. Benar apa enggak? Dinasehati nggak boleh. Sampai dinasehati bilang jangan sampai mojok-mojok, mata merah, tapi masih tetap aja, berarti sombong dia. Nah, kalau dibilangin sama temannya, udah jangan mata nggak usah dimerah-merahin, biar putih aja bagus,
kena angin ya. Iya, mata merah gigi kuning. Ya, ini dia. Jadi kalau ada yang dinasihati nggak bisa, berarti sombong. Itu biarin, kalau orang sombong nggak bisa diajak ngobrol, sulit. Kalau dinasihati nggak bisa, ini ada kesombongan di hatinya. Karena dia ngerasa dirinya nggak perlu nasihat dia. Oh, saya nggak perlu nasihat dia. Oh, ini siapa nasihatin saya? Orang dia juga gini. Ini apa namanya, kalau udah menolak kebaikan, berarti dia itu ada sombong di hatinya. Dan hati-hati kalau ada sombong di hatinya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk surga orang yang setitik kecil. Sekecil apa nih kalau kita ada cahaya di kamar kita itu? Kadang-kadang ada debu yang bertebangan tuh. Itu cahaya kalau hilang debunya nggak kelihatan. Sekecil itu ada sombong di hatinya, la yadkhulul jannah, kata Nabi SAW, gak bakal masuk surga. Ini bahaya ya. Mudah-mudahan Allah angkat kesombongan dalam hati kita semuanya. Yang kedua, sombong itu tandanya adalah ghamtun nas, ngeremehin orang, ngecilin orang, memandang orang sebelah mata. Memandang orang sebelah mata, dipandangnya wah itu si apa namanya, si Cecep. Ya Cecep siapa dia? Makannya doang yang banyak, asal jalan pleset mulu. Nah, gitu ya. Berarti dia ngeremehin orang gitu. Ya. Betul enggak? Tiap hari belajar kuda-kuda, tiap hari belajar silat, ngambil tahu aja pleset kan gitu. Artinya dia memandang orang dengan pandangan lemah. Ya nggak ada bedanya jadi sama iblis memandang Nabi Adam dengan pandangan remeh. Nah ini dia. Maka hati-hati jangan sampai. Maka Nabi SAW katakan ini baru sombong itu menolak kebaikan, menolak yang hak dan meremehkan orang, bukan dengan cara berpakaian yang bagus, bukan cara berpakaian yang mahal tuh. Mana Baji? Nafasnya di jidat. Ini dia. Doanya apa? Nah doanya kita berpakaian ada doanya, kita buka pakaian juga ada doanya. Minimal ya, kalau minimal udah Bismillah aja, Bismillah, alhamdulillah deh. Itu udah juru kunci deh. Alternatif terakhir Bismillah sampai alhamdulillah. Orang-orang pada enak-enak banget, punya semua nih. Aneh ngomong sendiri belum makan dari tadi ya. Iya. Gak apa-apa sambil dimakanin. Boleh. Mau diambilin? Jangan. Apa doanya? Nah ini doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzuka min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini doa berpakaian. Oh iya, ada satu lagi hampir lupa. Nah, ini kan kalau kita mau pakai pakaian, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzuka min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini doa berpakaian. Atau kita baca Bismillah pakai baju. Nah, ketika kita buka pakaian, setelah kita buka pakaian, sebelum kita buka pakaian, ada guru-guru kita ajarin. Sebab kita hidup ini kan bukan hanya manusia, juga ada yang gaib-gaib, ada jin, ada iblis, ada syaitan. Nah, untuk agar auratnya kita tidak terlihat oleh jin dan sejenisnya, ketika kita membuka auratnya kita, kan kita kalau di kamar mandi, kalau di kamar suka buka baju, kalau kamar mandi kan buka baju semuanya. Nah, biar auratnya kita nggak kelihatan sama jin, maka guru-guru kita ajarin doa yang diajarkan sama mereka. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baru buka deh bajunya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ingat semuanya ya, insya Allah ingat semuanya. Doni ingat, Don. Udah nggak fokus ini. Nonton habis berapa deh? 1 meter. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ini dia apa namanya, doa ketika kita membuka pakaian agar auratnya kita tidak terlihat oleh bangsa jin dan sejenisnya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah. Sedikit kalau barokah akan menjadi banyak, sedikit kalau bermanfaat akan berkembang biak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat orang-orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ketua nggak ada ini, katanya lagi meriang, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali dengan kesehatan yang sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majlis ini kecuali langkah kaki kita, gerak-gerik kita dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan tidak keluar dari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergerak badan kita, tidak tergerak tubuh kita, kecuali gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manakala di antara kita ada yang belum kerja, Allah berikan pekerjaan yang halal, Allah berikan pekerjaan yang berkah, Allah beri pekerjaan yang mudah dan penghasilannya besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kumpulnya kita di sini, Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, baik yang lama maupun yang baru. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah luaskan kubur mereka, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharud, Sayyid Hamid Al-Wakaf, wa jami' masyayikhina wa masyayikhina, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana